Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang ada di sini. Seperti biasanya, di malam hari ini saya akan membuat sebuah video ya buat teman-teman semuanya dan untuk saya sendiri ya. Video ini tentang judulnya nanti ya teman-teman ya. Judulnya yaitu aku adalah kamu, kamu adalah aku yang lain, semua adalah keutuhan satu sama terhubung ya. Bentar ya. Ya, jadi teman-teman semuanya, semoga video di kali ini, video di malam hari ini nanti membuka kesadaran kita ya untuk bisa melihat segala sesuatu dengan keluasan, dengan kesadaran penuh, dan semoga akhirnya nanti perlahan-lahan kita bisa netral ya dalam menanggapi sesuatu, dalam melihat apapun yang di luar diri kita ya. Nah, aku adalah kamu ya, aku adalah kamu. Misalkan ada aku dan ada kamu ya. Nah, aku adalah kamu ya, dan kamu adalah aku yang lainnya. Semua adalah keutuhan. Keutuhan itu apa sih? Satu ya. Keutuhan itu adalah satu. Satu sama terhubung ya. Jadi teman-teman ya, sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan, saya akan menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ya juga dijelaskan bahwa Allah meniupkan ruh ya, jadi kayak memercik gitu ya. Kemudian Allah meniupkan ruhnya dalam bentuk banyak, ada dalam bentuk manusia, ada dalam bentuk hewan, ada dalam bentuk tumbuhan dan lain-lain ya. Dan banyak sekali ini adalah percikan dari apa? Ciptaannya, ciptaan Tuhan ya, semuanya. Jadi Allah mengatakan bahwa aku tiupkan ruhku. Berarti sebenarnya di dalam diri manusia ya, kita bahas manusia dulu ya. Di dalam diriku, di dalam dirimu itu adalah ruh Tuhan yang sama. Karena setiap penciptaan ya Allah mengatakan bahwa aku tiupkan ruhku. Berarti ada ruh Tuhan di situ, bukan ruh kita. Bukan ruh kita, bukan ruh itu bukan milik kita, tapi ruh itu adalah milik Tuhan ya. Bagian dari Tuhan yang ditiupkan, kemudian itu adalah Tuhan itu sendiri juga dan bukan kita. Sedangkan kita yang hanya tahu saja ya, bahkan kita bukan ruh itu sendiri ya. Kita yang tahu ada ruh ini ya. Diri kita dipakai oleh Tuhan itu kita yang tahu. Makanya kenapa kalau kita melihat manusia ya, kita berhadapan dengan siapapun ya, manusia siapapun di sekitar kita, di depan kita ya, sebenarnya lebih dalam ya, bukan melihat manusianya, bukan melihat sosok wajahnya. Oh itu ya, ini yang disebut dengan nih misalkan si A, ini yang disebut dengan si B, ini yang disebut dengan si C dan lain-lain ya. Sebenarnya bukan di situ ya, lebih dalam lagi bukan di situ. Tapi kalau kita melihatnya sosok ya sudah, pasti akan ada satu pikiran muncul, emosi muncul, ada identitas muncul ya. Tapi kalau kita lebih dalam melihat lagi siapakah yang menggerakkan dia, siapakah yang menciptakan dia, siapa yang menggerakkan dia bisa berbicara, siapa yang bisa menggerakkan dia bisa berjalan. Lebih dalam lagi ada energi ruh Tuhan itu sendiri yang menggerakkan, maka kita sesungguhnya sedang mengamati dirinya. Di dalamnya sama dengan kita, maka satu sama terhubung. Nah, teman-teman semuanya di sini tak heran ya kalau misalkan kita punya sebuah pemikiran A, kemudian orang lain tuh bisa nangkep. Ya, tiba-tiba orang lain tuh bisa mengatakan sesuatu seperti apa yang kita batinkan gitu ya. Kalau bahasanya itu kayak telepati bisa gitu ya. Bisa telepati, bisa batin tok gitu ya, pakai ilmu kebatinan aja. Kita tanya apa, kemudian dia bisa jawab tanpa kita harus mengucapkan apapun, tanpa kita harus mengucapkan kata-kata. Maka disinilah yang disebut dengan satu sama terhubung, semua ada keutuhan. Karena memang aslinya ya kita tahu, oh dia itu ya kita juga dia aslinya sama nih. Tapi kalau kita melihatnya dari identitas, maka kita tidak nyambung ya. Kita tidak akan nyambung dalam frekuensi energi.
Kita tidak nyambung dalam frekuensi satu sama terhubung. Kita hanya nyambung di durinya fisik dan 3 dimensi, dan itu tidak bisa nyambung sampai ke dalam. Kalau kita ngelihat dia sosok identitas bernama A, B, C ya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi melihat dia adalah sosok energinya, ya siapakah yang menggerakkan dia. Jadi kita itu bahasanya itu lebih dalam mengamati. Ya, mengamati apapun yang kita lihat, ada hewan, ada tumbuhan, ada siapapun, dan kita lebih luas kesadarannya, maka kita tidak menganggap itu adalah sosok lagi, tapi itu adalah energi ilahi yang hadir dan menggerakkan dirinya bisa bergerak, menggerakkan tanaman itu bisa bertumbuh, menggerakkan manusia itu bisa bertumbuh juga ya. Manusia bisa berbicara, manusia itu bisa berjalan, manusia bisa melakukan sesuatu apapun tuh. Kita benar-benar melihat dari kesadaran, melihat bukan dari sosok manusia. Maka kita sedang dalam frekuensi kuantum atau dalam satu sama terhubung. Dan disitulah kita melihat sebuah keutuhan terjadi. Jadi tidak terpisah, tidak ada keterpisahan antara aku dan kamu, karena kita hanya sesuatu yang sama. Makanya disinilah telepati akan bisa bekerja. Disinilah teman-teman ya, bahasa katanya kamu bisa terhubung di pikiran bawah sadar dia, karena kamu sadar bahwa kita itu sama. Kita satu sama terhubung, tidak terpisahkan oleh apapun gitu loh ya. Makanya di sini ayo bersama-sama latihan setiap hari untuk melihat apapun dari sisi energi. Dari sisi siapa yang menggerakkan dirinya, siapa yang membuat dia bisa marah, siapa yang membuat dia bisa kecewa, siapakah yang membuat dia bisa seperti ini, seperti itu ya. Dan lebih dalam lagi lihatlah, disitulah ada wajah Tuhan yang sedang kalian saksikan. Disitulah kita sedang menyaksikan energi Tuhan yang menggerakkan dirinya, menggerakkan apapun yang kita lihat. Maka disinilah kita benar-benar merasakan satu sama terhubung ya, satu sama terhubung. Dan tidak ada keterpisahan, makanya kita akan lebih mudah untuk kita akan lebih mudah untuk apa? Untuk bermanifestasi sebenarnya. Jadi manifestasi kita itu bukan dari basisnya itu kekurangan, tapi benar-benar sadar siapakah kita sebenarnya. Bahasanya kayak gitu ya. Begitulah ya teman-teman ya. Dan bahkan sama tumbuhan, kita seolah-olah bisa melihat tumbuhan itu sendiri. Kita bisa menyaksikan tumbuhan itu sendiri ya. Kita bisa menyaksikan tumbuhan ini, kemudian tumbuhan itu bahasanya itu tumbuhan itu bisa ngomong, bisa berbicara, tapi bukan pakai kata-kata ya. Berbicaranya itu bukan pakai kata-kata teman-teman ya, tapi berbicaranya itu benar-benar pakai medan frekuensi yang hanya bisa kita tangkap dari kesadaran, dari medan kesadaran kita yang terbuka ya, atau dalam bahasanya itu medan kebatinan kita yang terbuka, seperti itu ya. Ya seperti itu ya teman-teman semuanya, semoga bisa dipahami. Jika tidak bisa dipahami juga enggak apa-apa. Cukup sekian dulu dari saya, video dari saya. Akan kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.